Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, kami dari kelompok Standar Operasional dan Prosedur, saya selaku moderator dan pemateri yang pertama atas nama Rabiati Asbanu, pemateri kedua saya sendiri atas nama Neneng Fauzia, dan pemateri ketiga atas nama Seprianusila. Langsung saja saya persilakan untuk pemateri pertama Rabiati Asbanu untuk memaparkan materi kami. Baik, langsung saja saya paparkan materi kami yang berjudul Standar Operasional dan Prosedur. A. Pengertian SOP atau Standar Operasional dan Prosedur. Standar Operating Procedure atau SOP mempunyai makna yang berbeda, tergantung dari kriteria dan konteksnya. Standar Operating Procedure atau yang diterjemahkan menjadi Standar Operasi Prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. SOP memiliki 3 uraian, yaitu standar, operating, dan prosedur. Standar mengandung ketentuan yang menjadi acuan pokok, yaitu sebagai acuan di mana setiap anggota harus mematuhi standar operasional prosedur. Yang perlu ditekankan pada standar ini adalah bersifat mengikat. Operating dapat dipahami lebih kepada aktivitas kerja yang aplikatif. Aktivitas tersebut menggambarkan alur kegiatan kerja baik yang rutin maupun non-rutin. Operasional adalah kegiatan atau kerja aktivitas di dalamnya yang terkait kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Dan dalam penerapannya, aktivitas-aktivitas tersebut harus sesuai dengan kaidah atau standar yang diberlakukan. Prosedur mengandung arti sebagai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan proses dalam aktivitas kerja dan prosedur yang harus dideskripsikan secara jelas dan terperinci. SOP memiliki tahapan yang bersifat baku dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. SOP menjadi sistem yang memberikan acuan kerja, kapan, di mana, oleh siapa, dan cara menjalankan kegiatan, terutama yang bersifat rutin dan pembiasaan. Kegiatan yang dibuatkan SOP adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terus berulang sehingga menjadi pembiasaan dan keteladanan setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi diwajibkan membuat SOP sebagai acuan kerja untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. SOP ini ditunjukkan agar keseluruhan praktik pembelajaran di setiap satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkualitas. Langsung saja yang ke B, tujuan dan fungsi SOP. Tujuan SOP disusun dengan tujuan 1. Menjaga kualitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, membantu dari awal hingga akhir kegiatan secara sistematis sehingga tercipta konsistensi perilaku pendidik dalam mengembangkan karakter siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan sehingga tercipta kedisiplinan semua pihak. Yang keempat, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi sehingga semua pihak memiliki standar yang sama dalam memberikan layanan dan fasilitas pada siswa atau mahasiswa. Yang kelima, mempermudah penemuan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan baik dari dalam maupun luar lembaga. Yang keenam, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas terkait. Yang ketujuh, acuan kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga melindungi satuan pendidikan dan pendidik terhindar dari
kesalahan administrasi lainnya. Yang kedelapan, memudahkan pengkaderan pendidik baru dalam memberikan layanan di satuan pendidikan. Yang kesembilan, memberikan informasi terbuka bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua mengenai layanan administrasi yang ada di lembaga pendidikan atau di sekolah terkait. Fungsi SOP adalah 1. Melancar tugas pendidik dan tenaga pendidikan. 2. Mematuhi dengan jelas hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kegiatan dan merancang solusi. Yang ketiga, mengarahkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang keempat, menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan rutin dan pembiasaan. Yang kelima, memudahkan dan menjelaskan proses suatu kegiatan bagi dan oleh semua pihak. C. Sistematika penulisan SOP atau standar operasional dan prosedur. Yang pertama ada gaya penulisan SOP, yang kedua ada halaman judul, yang ketiga halaman isi, dan yang terakhir halaman penutup. Yang pertama, gaya penulisan SOP memiliki 4 bagian. Yang pertama, A. Penulis, aktor atau pelaku dalam SOP sebaiknya dipisahkan dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya. B. Penulis dalam kegiatan SOP harus menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan objek dan keterangan. Yang C. SOP yang ditulis sebaiknya menghindari kata penggunaan kamu, jadi harus menggunakan kata ganti kamu menjadi Anda atau karyawan. D. Sistem penulisan SOP yang dibuat harus konsisten, mulai dari margin dan font. Yang kedua, halaman judul. Judul sebagai center point atau titik pusat dari SOP yang akan kita buat. B. Nomor SOP. Nomor ini berfungsi sebagai pembeda antara SOP yang satu sama SOP yang lainnya. C. Tanggal. Tanggal ini terdiri dari tanggal pembuatan SOP, tanggal revisi, dan tanggal diberlakukannya SOP tersebut. D. Departemen atau divisi, yaitu memperjelas kepada siapa SOP ini ditujukan. Yang ketiga, halaman isi. A. SOP mendeskripsikan prosedur secara rinci dan jelas, salah satunya dengan menambahkan diagram yang berfungsi sebagai ilustrasi langkah-langkah kegiatan. B. SOP memiliki dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur. C. SOP yang telah disusun harus dilengkapi dengan standar mutu agar lebih mudah dipahami oleh pengguna SOP. D. SOP yang telah tersusun sebaiknya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan. 4. Halaman penutup. Pada bagian halaman ini adalah untuk mengetahui siapa yang mengesahkan dan yang bertanggung jawab atas SOP tersebut. D. Penerapan SOP atau standar operasional dan prosedur. Yang pertama ada rumusan penyusunan SOP, yang kedua ada prinsip-prinsip penyusunan SOP, yang ketiga ada format penyusunan SOP, dan yang terakhir ada penerapan SOP. Yang pertama, rumusan penyusunan SOP. A. Tahap persiapan. B. Tahap pembentukan. C. Tahap perencanaan. D. Tahap penyusunan. Tahap persiapan yaitu untuk mengetahui kebutuhan, mengevaluasi kebutuhan, dan menilai kebutuhan, menetapkan kebutuhan, dan menetapkan alternatif tindakan. B. Tahap pembentukan. Organisasi tim terdiri dari menetapkan orang atau tim yang bertugas sebagai penanggung jawab pelaksana, yang bisa disebut unit kerja, menyusun pembagian tugas pelaksana, menetapkan orang yang diberi tanggung jawab atas pelaksanaan secara garis besar, menetapkan mekanisme kontrol pekerjaan, dan membuat pedoman pembagian pekerjaan dan kontrol pekerjaan. C. Tahap perencanaan, yaitu untuk menyusun strategi dan metode kerja, menyusun perencanaan kerja, menyusun program kerja rinci, dan menyusun pedoman perencanaan dengan program rinci. D. Tahap penyusunan,
Langkah yang diperlukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan informasi terkait dengan metode pendekatan pengumpulan, yaitu dengan metode pendekatan sistem atau resiko kegiatan, mengumpulkan informasi pelengkap yaitu alur, otoritas, dan lain-lain, menetapkan metode dan teknik penulisan SOP yang dipilih, melaksanakan penulisan SOP, dan membuat draft penulisan SOP. Yang kedua, prinsip penyusunan SOP. Yang pertama, SOP ditulis dengan jelas. Yang kedua, dapat menjadi alur kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan. Yang ketiga, dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan yang berlaku. 4. Dikomunikasikan secara sistematis kepada semua unit kerja. Yang kelima, disesuaikan dengan kebijakan lembaga, standar yang menjadi acuan lembaga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berupa waktu yang dibutuhkan, dan sampai di mana tanggung jawab masing-masing karyawan. 7. Mendorong pelaksanaan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 8. Menjadi pedoman yang terukur mengenai waktu, hasil kerja maupun rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan. Yang ketiga, adapun format sistem klasifikasi dokumen yang banyak digunakan mengacu pada standar dokumen internasional, standar organization, atau yang biasa disingkat ISO, yang dikenal dengan piramida dokumen. Yang terakhir, penerapan SOP. Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi merupakan langkah selanjutnya dari siklus SOP setelah pengembangan SOP. Pada tahap sebelumnya telah dihasilkan rumusan SOP yang secara formal telah ditetapkan oleh pimpinan. Proses penerapan rumusan SOP ini kemudian dilakukan oleh setiap unit kerja dan harus dapat memastikan bahwa tujuan berikut dapat tercapai. Setiap pelaksanaan mengetahui SOP yang baru atau diubah menjadi mengetahui alasan revisinya. Salinan atau fotokopi SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap diakses oleh semua pengguna potensial. Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP dan dapat menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan SOP secara aman dan efektif, termasuk pemahaman atau akibat yang terjadi bila gagal dalam melaksanakan SOP, dan dapat melihat sebuah mekanisme untuk memantau kinerja, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan menyediakan dukungan dalam proses penerapan SOP. Bagian E, jenis-jenis SOP. Poin pertama, simple steps. SOP berformat langkah sederhana. Ini biasa digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya membuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan. Poin kedua, hierarchical steps. Format tahapan berurutan ini yaitu format pengembangan dari simple steps. Prosedur yang dijelaskan umumnya lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih jelas, akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam format tahapan berurutan, langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci. Mungkin itu saja hasil paparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.